Kalau ditanya tentang perasaan, tentu pertama ada perasaan bangga karena kita sebagai pelaku sejarah yang melaksanakan pemilu dan pilkada secara serentak di tahun yang sama. Ternyata tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat, Pak ya. Tapi tentunya lega juga ya Pak, sudah melewati tahun tersebut. Ya, masih banyak nih Pak yang berpikir kalau KPU itu cuma kerja 5 tahun sekali nih Pak. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman pemilih. Ada kurang lebih 2 agenda besar selain dari pekerjaan-pekerjaan di divisi masing-masing. Jadi 2 agenda besar itu kami dari KPU terus rutin melakukan yang namanya sosialisasi pendidikan pemilih. Kemudian ada satu kegiatan juga yang kami laksanakan secara rutin, yaitu kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Sumba Barat dalam podcast Mamuli. Mari omong pemilu dan pemilihan bersama dengan saya Nur Kalbi dan juga teman saya Arini. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang spesial. Tapi sebelum itu boleh dijelasin dulu nih Kak, ke teman-teman pemilih apa sih yang akan kita bahas pada episode kali ini? Nah, teman pemilih, hari ini kita punya topik yang menarik nih. Hari ini kita akan bahas terkait kaleidoskop pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat. Nah, selain itu kita juga akan bahas yang sangat menarik nih. Apa yang akan dikerjakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat di luar tahapan pemilu dan pilkada. Wah, menarik nih pembahasan kita kali ini, dan tentunya bukan hanya pembahasannya aja yang menarik, tapi juga narasumbernya yang luar biasa spesial. Siapa nih Kak narasumber kita untuk episode kali ini? Yang menjadi narasumber kita hari ini adalah Pak Teguh Raharjo yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat. Halo Bapak, apa kabar? Selamat datang Bapak. Halo Ibu Nur dan Arini, puji Tuhan kabar baik. Wah, luar biasa. Pak, seperti yang kita ketahui bersama nih, bahwa di tahun 2024 kemarin kita telah melewati pemilu dan juga pilkada. Nah, tentunya sebagai KPU yang menyelenggarakan ini, tahun 2024 ini merupakan tahun yang krusial, Pak. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melewati tahun yang krusial di 2024 kemarin? Silahkan, Pak. Ya, Ibu Nur dan Ibu Arini dan teman pemilih dimanapun berada, ketemu lagi dalam podcast ini ya. Untuk perasaan bahwa sebenarnya kami di KPU Kabupaten Sumba Barat untuk tahun 2024 yang lalu merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi kami karena kami melaksanakan pemilihan secara serentak di tahun yang sama. Diketahui bersama bahwa di bulan Februari kita melaksanakan pemilihan umum yang mana kita memilih 5 jenis pemilihan atau 5 surat suara. Kemudian di bulan November kita melaksanakan pilkada, yaitu kita memilih gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati dan wakil bupati. Tentu dalam tahapan di tahun 2024 itu kita melaksanakan tahapan pemilu, kemudian juga kita melaksanakan tahapan pilkada, ada yang secara beririsan atau secara bersamaan. Tentu sebagai penyelenggara membutuhkan fokus dan tenaga ekstra dalam hal melaksanakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Kalau ditanya tentang perasaan, tentu pertama ada perasaan bangga karena kita sebagai pelaku sejarah yang melaksanakan pemilu dan pilkada secara serentak di tahun yang sama. Dan saat ini kita sudah memiliki pemimpin-pemimpin, kita sudah memiliki wakil-wakil rakyat kita sebagai hasil dari pemilu dan pilkada tersebut. Kemudian tentu merasa bersyukur karena 2 agenda besar ini sudah kami laksanakan dengan baik dan tentunya dapat berjalan dengan baik, terhindar dari segala persoalan. Walaupun ada persoalan tapi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, luar biasa.
Pak, memang ternyata tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat Pak ya. Iya. Tapi tentunya lega juga ya Pak sudah melewati tahun tersebut. Nah Bapak, saat ini tahapan pemilu dan pilkada itu kan sudah selesai, terutama di Kabupaten Sumba Barat. Nah, sebagai nakodanya nih Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan apa nih yang akan dikerjakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat selanjutnya di luar non tahapan ini. Karena banyak nih teman-teman pemilih Bapak yang juga penasaran, pengen tahu gitu Bapak. Ya, masih banyak nih Pak yang berpikir kalau KPU itu cuma kerja 5 tahun sekali nih Pak. Iya. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman pemilih. Oke, memang sering bermunculan pertanyaan apa nih yang dilakukan oleh KPU setelah pemilu, pekerjaannya apa saja, gitu ya. Jadi sebelum saya menjelaskan secara rinci, jadi umum-umum saja saya menggambarkan ya di tahapan yang sekarang di luar dari tahapan pemilu dan pilkada ini ada kurang lebih 2 agenda besar selain dari pekerjaan-pekerjaan di divisi masing-masing. Jadi 2 agenda besar itu kami dari KPU terus rutin melakukan yang namanya sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi pendidikan pemilih ini bagaimana kami KPU terus melakukan pendidikan terhadap pemilih, terutama pemilih-pemilih pemula. Ada kegiatan kami di KPU berupa kegiatan KPU Goes to Campus, kemudian KPU Goes to School, yang mana kita memberikan pendidikan pemilih kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama juga kepada siswa-siswi SMA, SMK yang sederajat, terutama bagi pemilih-pemilih yang baru pertama kali nanti akan menggunakan hak pilih. Di sini kami menyampaikan tentang pentingnya pemilu, bagaimana berdemokrasi, yang tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan partisipasi pemilih. Kemudian ada satu kegiatan juga yang kami laksanakan secara rutin, yaitu kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kami KPU, yang mana sebagai data awal yaitu data pemilih DPT terakhir yang lalu disinkronisasikan dengan data dari kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri, yang itu menjadi data awal yang saat ini sedang kami proses. Jadi pemilih-pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang sudah memenuhi syarat itu kita akomodir sebagai pemilih baru atau kita tambahkan ke daftar pemilih. Kemudian ada pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT yang lalu yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal, pindah domisili dan lain sebagainya, itu kita hapus atau kita coret dari daftar pemilih. Itu 2 agenda besar yang kita terus lakukan di dalam tahapan-tahapan. Kemudian ada masing-masing divisi, kami di KPU ini ada 5 divisi. Ada divisi keuangan umum, logistik dan rumah tangga, yang mana masing divisi ini lebih fokus pada pekerjaan pengadministrasian. Karena pasca pemilu dan pilkada, dokumen-dokumen arsip-arsip yang harus kita rapikan, kita tata kembali untuk disimpan dengan baik. Kemudian pengelolaan keuangan, administrasi keuangan, dan juga pengadministrasian terhadap logistik-logistik pasca pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kemudian ada satu divisi yaitu divisi teknis penyelenggaraan. Divisi teknis penyelenggaraan ini melaksanakan kurang lebih ada pertama itu melakukan kegiatan penggantian antar waktu calon anggota DPRD. Ini bisa dilakukan kalau ada anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat atau sudah mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi anggota DPRD, kemudian DPRD akan mengusulkan pengganti atau meminta kepada kami dokumen-dokumen pendukung. Itu dilakukan oleh KPU Kabupaten. Kemudian ada satu kegiatan yaitu pemutahiran data partai politik. Pemutahiran data partai politik ini terus berjalan. Jadi kalau misalnya ada pergantian kepengurusan partai politik, itu bisa dilakukan pada masa-masa ini. Dan juga ada anggota-anggota partai politik yang dimutahirkan. Bisa saja juga masyarakat umum jikalau ada yang merasa namanya tercatut atau terdaftar sebagai anggota partai politik, kemudian ingin keluar atau menghapus namanya, bisa melaporkan kepada kami di KPU untuk segera kami proses dikeluarkan sebagai anggota partai politik. Kemudian
ada divisi perencanaan data dan informasi, yaitu tadi yang saya sampaikan, melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian ada divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Ini sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Ini tadi salah satu kegiatan, ya kegiatan podcast seperti ini adalah kegiatan dari divisi tersebut. Jadi kegiatan melakukan publikasi-publikasi terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KPU itu sendiri. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah, kepada kelompok-kelompok marginal untuk menyuarakan suara demokrasi ini, pendidikan pemilih dilakukan terus secara monoton untuk berkesinambungan, untuk diketahui oleh masyarakat secara umum. Kemudian ada penguatan kelembagaan, itu dari segi SDM-nya, penguatan kelembagaan yang terus dilakukan baik itu di internal kami KPU dan seluruh jajaran kami untuk itu. Kemudian ada divisi hukum, ya, divisi hukum dan pengawasan. Divisi hukum dan pengawasan ada agenda rutin, yaitu sistem pengendalian intern pemerintahan atau SPIP. Jadi yang setiap bulan rutin dilakukan pelaporannya kepada hierarki kami, kepada KPU provinsi, yang diteruskan kepada KPU RI sebagai kontrol terhadap kinerja-kinerja dan juga pekerjaan yang kami lakukan di KPU ini sendiri. Kemudian ada satu publikasi dokumentasi hukum yang disebut dengan JDH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi kami di KPU ini ada web yang namanya JDH sebagai bahan publikasi produk-produk hukum yang dihasilkan oleh KPU. Jadi masyarakat umum bisa melihat, mendownload produk hukum dalam berupa keputusan yang diterbitkan oleh KPU melalui web dimaksud, tanpa harus datang ke KPU untuk meminta atau mengambil dokumen tersebut, tapi melalui web tersebut sudah bisa langsung diakses oleh masyarakat. Mungkin itu secara gambaran umum di divisi-divisi dan juga pelaksanaan di luar dari tahapan pemilu dan pilkada yang dilakukan oleh KPU. Wah, ternyata pekerjaan KPU ini banyak Pak ya, berkesinambungan mulai dari masa tahapan sampai di masa non tahapan. Jadi teman-teman pemilih nggak ada lagi nih yang berpikir kalau KPU itu hanya kerja 5 tahun sekali. Benar. Pak, teman-teman pemilih mau tahu nih, apa sih suka dukanya dari Bapak setelah melalui tahapan pemilu dan juga pilkada kemarin? Oke, kalau berbicara tentang suka dan duka, tentunya pasti seluruh pekerjaan pasti ada suka dukanya. Tetapi kami di sini tidak berbicara tentang duka, tetapi lebih berbicara terhadap duka lebih ke tantangan. Jadi itu menjadi suatu tantangan dalam kita bekerja. Kemudian kalau kita berbicara tentang sukanya, saat ini menjadi suatu kebanggaan kami sebagai penyelenggara, yang mana kami sudah melaksanakan suatu pemilihan serentak tahun 2024 yang mungkin dalam sejarah ini baru dilaksanakan. Dan suatu kebanggaan juga karena kita sudah berhasil melaksanakan itu, yang mana sekarang kita sudah memiliki pemimpin-pemimpin kita sudah memiliki wakil-wakil rakyat kita. Kemudian suatu kebanggaan juga di mana kami sebagai penyelenggara berkontribusi langsung khususnya kami penyelenggara untuk melaksanakan tahapan yang sangat krusial ini, sehingga dengan kami melaksanakan tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan kami melaksanakan ini tanpa adanya persoalan atau dapat dipertanggungjawabkan oleh kami sebagai penyelenggara, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara itu sendiri. Gitu. Jadi hasil-hasil yang sudah kami laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Dan itu tadi yang saya bilang, kami suatu kebanggaan dan tentu bersyukur karena semua boleh terlaksana dengan baik. Kalau berbicara tentang duka, seperti tadi lebih ke tantangan. Karena ini pekerjaan yang bebannya sangat berat, tentunya salah satu hal yang
terasa adalah kelelahan kami sebagai penyelenggara karena melaksanakan tahapan pemilu, kemudian tahapan pilkada yang kadang ada juga tahapan-tahapan yang beririsan, atau kita sedang melaksanakan tahapan pemilu muncul lagi tahapan pilkada yang dua-dua tahapan itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian kami di KPU ini kan bekerja juga, ada lembaga-lembaga lain yang turut mengambil sebagai pengambil keputusan. Contoh misalnya kami sudah melaksanakan tahapan, di tengah perjalanan muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita eksekusi, kita laksanakan. Kemudian ada aturan-aturan baru yang sebenarnya tahapan kita sudah laksanakan, ya, artinya kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru tersebut. Kemudian hal-hal lain mungkin tentang berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan, syarat-syarat pencalonan, karena kita mengurusi sekian banyak calon. Dari segi kita harus memastikan dengan betul legal dari dokumen-dokumen, keabsahan dari dokumen, terutama ijazah, surat keterangan dari pengadilan dan lain sebagainya. Itu memang suatu hal yang penting yang harus kita cermati, kita verifikasi dengan baik, karena semua harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian tentu kita pasti sebagai penyelenggara ada potensi atas pelanggaran atau tuduhan yang diberikan kepada kita. Itu potensi dan risiko itu siap harus kita ini. Apalagi kita penyelenggara, kalau saya mencatat, selain kami di KPU, kami di Sumba Barat ini ada 6 kecamatan. Di situ ada PPK kami 1 kecamatan 5 orang, kemudian ada 74 desa, yang mana setiap desa ada 3 orang PPS. Kemudian kami di pilkada terakhir itu ada 240 TPS, yang mana kita tahu KPPS-nya ada 1 TPS 7 orang KPPS ditambah 2 petugas ketertiban. Yang artinya bahwa ini ada sekian, kalau dihitung ada sekitar 2000-an lebih penyelenggara ad hoc kita di tingkat bawah, yang bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka, bagaimana kita melakukan rapat koordinasi, kemudian bimbingan teknis yang baik kepada mereka, agar ini tadi terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Nah, itu hal-hal yang wajib kita laksanakan agar proses baik tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan di tingkat TPS, itu semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan itu tadi hasilnya memang dipertanggungjawabkan karena penyelenggara-penyelenggara kita sudah secara profesional dan berintegritas melaksanakan seluruh tahapan itu. Kira-kira begitu. Wah, ternyata kerja KPU ini penuh tantangan Kak ya, dan tentunya karena butuh pertama kalinya nih dalam sejarah Iya. pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang bersamaan. Wow, benar sekali nih Kak. Nah, Bapak, ini mungkin pemilu dan pilkada berikutnya ini kan masih beberapa tahun lagi ya, Bapak. Ya. Tapi teman-teman pemilih ini pengen tahu nih, Bapak, apa kesiapan KPU Sumba Barat dalam menghadapi pemilu dan pilkada di selanjutnya? Memang kalau kita lihat pemilu berikutnya kan masih di 2029 ya, masih ada jeda mungkin hampir 1 tahun lebih atau 2 tahun. Tetapi sebenarnya waktu ini, kalau mungkin orang bilang ini masih jauh, tapi sebenarnya kalau kami penyelenggara atau peserta pemilu ini waktu yang sangat singkat gitu. Apalagi sekarang kita mungkin mendengar ada mau direvisi undang-undang terkait pemilu dan pilkada. Harapan kita kalau misalnya nanti direvisi undang-undang ini, tentunya semuanya yang terbaik, lebih memudahkan kami penyelenggara, begitu juga sebagai peserta pemilu, bahkan itu pemilih atau masyarakat itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaan ini harapan kita bahwa dengan nanti adanya revisi undang-undang yang baru, harapan itu tadi dia lebih mempermudah sehingga proses-proses kita lihat bersama bahwa tadi yang saya sampaikan,
dengan dilaksanakan tahapan yang begitu padat dan waktu yang berdekatan menimbulkan kelelahan di kami penyelenggara, dan itu membutuhkan fokus dan ekstra kerja. Sehingga mungkin dengan ada revisi undang-undang, harapan kita sih sebenarnya pemilihan kepala daerah itu jedanya lebih jauh dari yang sudah. Jadi tidak dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama. Artinya mungkin ada jeda waktu yang cukup jauh lah supaya persiapan-persiapan itu bisa lebih matang dipersiapkan. Kemudian tadi dalam rangka persiapan bagaimana kita bisa melaksanakan atau menghasilkan pemilu nanti yang lebih baik, tadi kegiatan-kegiatan tadi sosialisasi pendidikan pemilu terus kita laksanakan saat ini, dan tentunya dalam penguatan dari kami internal penyelenggara juga nanti koordinasi dan bimbingan teknis terhadap penyelenggara, penguatan yang awalnya itu dari penguatan dari internal kita dulu, bagaimana hal-hal yang pengalaman-pengalaman kita di pemilu dan pilkada yang lalu mungkin ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Mungkin dari segi penyelenggara atau tahapan penyelenggaraan itu sendiri. Jikalau ada yang kurang, ada yang belum sempurna, kita benahi, kita sempurnakan di saat ini untuk pelaksanaan pemilunya nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan mungkin lebih baik dari pemilu-pemilu yang kita sudah laksanakan di periode yang lalu gitu. Oke, Pak, dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada nih Pak, tentunya KPU Kabupaten Sumba Barat ini tidak bekerja sendiri Pak ya. Tentunya ada stakeholder terkait yang juga membantu menyukseskan pilkada dan juga pemilu kemarin. Nah, ada enggak nih Pak yang mau disampaikan terkait hal tersebut? Kalau proses penyelenggaraan pemilu, kita harus mengakui bahwa memang sukses dan baiknya pemilu itu bukan atas kerja penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu atau DKPP, tapi ada stakeholder, unsur-unsur lain, lembaga-lembaga lain yang turut mendukung, membantu kami KPU dalam proses pelaksanaan ini. Dan memang harus bersinergi, bekerja sama dan saling mendukung. Kita di sini stakeholder yang ini misalnya pemerintah daerah sendiri itu sangat membantu kita dalam proses dan koordinasi terus berjalan. Kemudian ada DPRD, kemudian ada Forkopimda, dalam hal ini Kejaksaan, Pengadilan, TNI, Polri, ya. Kemudian rekan penyelenggara kita sendiri yaitu Bawaslu. Kemudian selain dari stakeholder yang saya sebutkan, tentu ada lembaga lain atau organisasi-organisasi. Jadi dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian juga ada dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian ada perkumpulan atau paguyuban. Itu sangat banyak peran dukungan mereka dalam hal mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu dan juga progres kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Selain dari itu peserta pemilu itu sendiri. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sebagai pemilih. Kita bersyukur bahwa di Sumba Barat masyarakat sudah cukup baik dalam berdemokrasi dengan tidak adanya persoalan-persoalan yang terlalu urgen, sehingga dengan tahapan di pilkada yang lalu dan harapan kita nanti di pemilu yang akan datang seperti itu, bahkan mungkin lebih baik dari yang sudah kita laksanakan. Oke Bapak, ternyata untuk menyukseskan pemilu dan juga pilkada ini membutuhkan kerjasama yang baik Pak ya. Betul sekali. Nah terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan-pesan buat teman pemilih di luar sana? Selain kepada pemilih, tadi juga kita kembali kepada stakeholder, juga kepada pemilih kita, peserta pemilu dan juga sesama penyelenggara tentunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang turut serta berperan. Karena tanpa mereka tidak ada artilah kami KPU bisa melaksanakan agenda besar, pesta demokrasi besar ini yang kita sudah lalui. Kemudian untuk kedepannya
tentu terutama juga kepada masyarakat. Bagaimana kita sama-sama belajar, bagaimana kita sama-sama menyongsong dan menghadapi pemilu yang akan datang. Jadilah pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas, yang betul-betul mengedukasi kepada seluruh masyarakat. Kami di KPU tidak tertutup terhadap masukan dan kritikan, ya. Jadi kita sangat membutuhkan ada masukan, ada kritikan untuk menjadi bahan evaluasi kami di dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya. Karena kritikan dan masukan itu kita bisa mengetahui kekurangan kami ini apa, kelemahan kami ini apa yang harus kita perbaiki. Inilah yang kita sangat butuhkan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat ini, sehingga kami sebagai penyelenggara dapat memperbaiki diri, baik secara dari penyelenggara maupun tahapan-tahapan mungkin ada. Karena kami dalam melaksanakan tahapan ini harus berkepastian hukum dan tidak bisa melewati jadwal tahapan yang sudah ditentukan. Mungkin itu secara gambaran besar kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Sekali lagi, mari kita terus mendukung proses-proses demokrasi di apa yang sudah baik selama ini kita tingkatkan. Jadilah pemilih yang profesional, pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak untuk bisa menentukan pilihan. Karena pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak akan menghasilkan wakil rakyat atau juga pemimpin-pemimpin yang juga baik tentunya untuk masyarakat. Gitu. Nah, teman pemilih, itulah tadi pesan-pesan langsung dari KPU Kabupaten Sumba Barat. Jadi untuk teman-teman pemilih yang punya saran ataupun juga masukan, boleh langsung nih kasih tahu ke KPU Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang episode kali ini. Banyak sekali ya insight dan informasi yang kita dan teman pemilih dapatkan dalam episode kali ini. Betul sekali. Semoga sehat selalu dan lancar semua aktivitasnya sebagai Nakhoda atau Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat, Bapak. Dan terima kasih kepada teman-teman pemilih yang telah menonton episode kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita dan ikuti media sosial kita lainnya agar teman-teman pemilih tidak ketinggalan informasi-informasi menarik terkait kepemiluan. Saya Nur Kolbi, Saya Arini. sampai jumpa di episode berikutnya.